Apa jika saya katakan bahwa Nabi Adam bukanlah manusia pertama yang tinggal di bumi? Bahkan, mungkin ada ribuan Nabi Adam sebelum kita. Sejarah umat manusia yang lebih dalam dari yang kita bayangkan, penuh dengan peradaban yang hilang, misteri yang belum terpecahkan, dan siklus kehidupan yang berulang. Peradaban-peradaban kuno yang telah lama musnah, dan manusia yang datang sebelum kita, mungkin memiliki kisah yang jauh lebih kompleks daripada yang kita ketahui. Sebuah perjalanan panjang menuju pemahaman yang lebih besar tentang asal-usul kita dan rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Misteri sebelum Adam adalah kisah yang mengundang rasa ingin tahu dan pertanyaan tentang jejak-jejak kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang telah terlupakan oleh waktu. Dalam bab ini, kita akan membahas sejumlah penemuan, legenda, dan tradisi yang menggambarkan kehidupan sebelum Adam, yang menggugah rasa penasaran kita tentang asal-usul umat manusia dan makhluk-makhluk yang mungkin ada sebelumnya. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, banyak penemuan yang belum bisa dijelaskan, dan banyak cerita yang berkembang melalui sejarah dan mitologi. Kisah ini mengajak kita untuk menyelami lebih dalam tentang apa yang terjadi sebelum kisah penciptaan manusia pertama kali dikenal. Pada suatu pagi yang cerah, sekelompok ilmuwan yang tengah menggali lapisan bumi di kawasan timur Laut Afrika menemukan fosil yang sangat menarik. Fosil ini berbeda dari fosil manusia purba lainnya yang sudah ditemukan sebelumnya. Ukuran tulang-tulang tersebut lebih besar, bentuknya lebih mirip dengan manusia, tetapi ada perbedaan besar dalam struktur tubuhnya. Penemuan ini memicu berbagai spekulasi dan perdebatan sengit di kalangan para ilmuwan. Siapa makhluk ini? Dapatkah ini menjadi bukti adanya kehidupan manusia sebelum manusia yang kita kenal sebagai Adam? Salah satu fosil yang ditemukan berasal dari manusia purba yang tampaknya bukan bagian dari garis keturunan Homo sapiens yang dikenal. Beberapa ilmuwan mencoba untuk menjelaskan penemuan ini dengan teori evolusi. Mereka berargumen bahwa manusia purba ini adalah cabang lain yang akhirnya punah. Namun, penemuan fosil-fosil yang lebih aneh dan lebih besar membuat peneliti merasa semakin bingung. Apakah ini adalah bukti adanya peradaban manusia yang sangat tua, jauh sebelum Adam seperti yang dikenal dalam banyak ajaran agama? Pernyataan ini menimbulkan perdebatan keras, bukan hanya di kalangan para ilmuwan, tetapi juga di kalangan para pemuka agama. Banyak yang mempertanyakan, apakah ini berarti bahwa konsep penciptaan manusia yang ada dalam keyakinan mereka harus dipertanyakan? Apakah agama dan sains memiliki jawaban yang sama, atau ada sebuah kesenjangan yang belum terpecahkan? Keberadaan makhluk-makhluk ini mengundang banyak pertanyaan yang belum dapat dijawab hingga kini. Konsep bangsa Nisnas, jin, dan berbagai makhluk lainnya yang ada sebelum Adam sudah menjadi bagian dari banyak cerita rakyat dan ajaran agama. Dalam beberapa tradisi, ada anggapan bahwa bumi sebelumnya dihuni oleh bangsa-bangsa yang berbeda sebelum manusia pertama kali diciptakan. Sebagian cerita ini muncul dalam bentuk mitologi, sementara lainnya ditemukan dalam teks-teks agama yang lebih tua. Salah satu yang paling sering disebut adalah bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas adalah kelompok makhluk yang digambarkan memiliki bentuk yang mirip manusia, namun ada beberapa ciri yang membedakan mereka. Mereka tidak sepenuhnya manusia, tetapi juga bukan makhluk biasa seperti hewan. Bangsa Nisnas ini dianggap sebagai salah satu kelompok yang ada sebelum Adam. Keberadaan mereka tergambar dalam berbagai teks agama dan mitologi kuno, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kebudayaan dan peradaban yang cukup maju, meskipun mereka akhirnya dihancurkan. Selain itu, ada pula makhluk jin yang sudah disebutkan dalam berbagai ajaran agama, seperti dalam Al-Quran, yang menggambarkan bahwa sebelum penciptaan manusia, bumi sudah dihuni oleh bangsa jin. Jin diyakini memiliki kebebasan untuk tinggal di bumi dan berinteraksi dengan makhluk lain. Namun karena sifatnya yang lebih gaib dan tak kasat mata, kisah tentang mereka lebih sering dianggap sebagai bagian dari dunia spiritual daripada dunia fisik. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dan sifat yang sangat berbeda dari manusia, meskipun ada beberapa cerita yang menyebutkan bahwa jin juga bisa hidup berdampingan dengan manusia, atau bahkan mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Kisah-kisah ini menggambarkan bahwa ada kehidupan yang lebih kompleks di bumi sebelum kedatangan Adam.
yang mungkin tidak sesuai dengan pemahaman kita tentang sejarah alam semesta. Ini mengajukan pertanyaan besar tentang apakah Adam adalah makhluk pertama yang diciptakan atau apakah ada peradaban lain yang pernah ada sebelumnya, dan apa yang terjadi dengan mereka. Menurut beberapa cerita, bangsa Nisnas dan Jin pernah terlibat dalam pertarungan hebat di bumi. Ini adalah kisah yang menggambarkan kehancuran peradaban mereka yang terjadi sebelum manusia pertama kali dilahirkan. Menurut legenda, bangsa Nisnas yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dan kebudayaan yang maju mulai berkonflik dengan Jin, makhluk yang memiliki kekuatan besar namun juga memiliki sifat destruktif. Pertarungan ini diyakini menyebabkan kerusakan besar pada bumi. Dunia yang dulunya dihuni oleh makhluk-makhluk ini mengalami kehancuran yang luar biasa, dengan banyak peradaban dan kota yang tenggelam ke dalam sejarah. Pertempuran ini bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik pada bumi, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang besar dalam pengetahuan dan kebudayaan. Hanya sedikit yang tersisa dari zaman itu, dan banyak kisah tentang bangsa Nisnas dan Jin yang hanya bertahan dalam cerita rakyat atau catatan kuno yang sangat sulit dipahami. Beberapa teks kuno menggambarkan bagaimana makhluk-makhluk ini memengaruhi bumi, baik dengan cara yang positif maupun negatif. Bangsa Nisnas misalnya, dikatakan memiliki peradaban yang sangat maju dalam bidang seni dan teknologi. Namun, karena ketegangan antara mereka dan Jin, peradaban mereka berakhir dalam kekacauan. Pertumpahan darah ini mengubah wajah dunia dan menciptakan banyak mitos dan cerita yang beredar hingga sekarang. Saat penciptaan Adam sudah mulai direncanakan, ada satu kelompok makhluk lain yang merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi di bumi. Malaikat, makhluk yang tidak tampak oleh manusia, memiliki pemahaman tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kehadiran manusia. Mereka tahu bahwa manusia akan datang ke bumi dengan potensi besar, tetapi juga dengan potensi kehancuran yang sangat besar. Menurut beberapa cerita, para malaikat mengajukan pertanyaan kepada Tuhan mengenai penciptaan Adam. Mereka merasa bahwa manusia, dengan kemampuan untuk menumpahkan darah dan menyebabkan kerusakan di bumi, mungkin tidak akan membawa kebaikan. Mereka bertanya, apakah ciptaan baru ini akan membawa kebaikan, atau justru kehancuran seperti yang terjadi dengan bangsa-bangsa sebelumnya, seperti Nisnas dan Jin. Tuhan kemudian menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk memilih jalan yang benar atau salah, dan meskipun mereka memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, mereka juga diberi petunjuk untuk menjalani kehidupan dengan cara yang benar. Malaikat pun akhirnya menerima keputusan tersebut, meskipun masih ada rasa ragu yang tersisa dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa manusia akan menjalani perjalanan yang panjang, penuh dengan tantangan dan ujian, tetapi mereka juga mengakui bahwa manusia memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan. Beberapa catatan kuno dan tradisi agama menyebutkan bahwa Adam bukanlah manusia pertama yang diciptakan. Ada berbagai riwayat yang menyatakan bahwa sebelum Adam, sudah ada banyak generasi manusia lain yang hidup di bumi. Masing-masing generasi ini memiliki ciri dan kisahnya sendiri, namun semuanya dihancurkan atau punah sebelum Adam lahir. Menurut beberapa sumber, Tuhan telah menciptakan banyak generasi manusia sebelumnya, namun mereka tidak bertahan lama karena berbagai alasan. Ada yang digambarkan hidup dalam kebodohan, ada yang hidup dalam kekerasan, dan ada pula yang hidup dalam ketidakadilan. Setiap generasi manusia yang diciptakan sebelumnya mengalami kehancuran, yang menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya. Hingga akhirnya, Tuhan menciptakan Adam, manusia yang berbeda dengan yang sebelumnya, untuk memulai babak baru dalam sejarah umat manusia. Konsep ini mengundang berbagai interpretasi dan pemahaman, baik dari sudut pandang agama maupun sains. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menguji umat manusia, sementara yang lain percaya bahwa ini adalah simbol dari perjalanan panjang peradaban manusia yang tidak selalu berjalan lurus. Keputusan untuk menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi bukanlah suatu keputusan yang sederhana. Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terhingga, memilih untuk menciptakan seorang manusia yang akan membawa tugas besar di dunia ini. Meskipun ada berbagai peradaban sebelumnya yang telah hancur atau terlupakan, keputusan untuk menciptakan Adam membawa makna yang lebih dalam dari sekadar penciptaan fisik.
Dalam pandangan Allah, manusia bukan hanya sekadar makhluk fisik, melainkan makhluk yang memiliki potensi untuk memilih, belajar, dan berkembang. Kehadiran Adam bukan hanya sebagai jawaban atas pertanyaan yang muncul dari keberadaan bangsa-bangsa sebelumnya, tetapi juga sebagai kesempatan bagi umat manusia untuk menunjukkan apakah mereka mampu memikul tanggung jawab yang diberikan. Allah telah memutuskan bahwa Adam, meskipun berasal dari tanah, akan menjadi makhluk yang istimewa. Ia akan menjadi khalifah di bumi, pemimpin yang mengelola dan merawat bumi dengan penuh bijaksana. Begitu besar harapannya kepada manusia pertama ini, meskipun tanpa mengetahui apa yang akan dihadapi di masa depan. Penciptaan Adam dimulai dengan suatu proses yang sangat mendalam. Allah memerintahkan agar tanah diambil dari berbagai bagian bumi dan dipadukan menjadi tanah liat yang memiliki sifat istimewa. Tanah ini tidak hanya menjadi dasar bagi tubuh fisik Adam, tetapi juga menciptakan landasan bagi kehidupannya yang lebih besar. Tanah tersebut diproses hingga menjadi suatu bentuk yang lebih padat, namun tetap memungkinkan untuk membentuk tubuh manusia yang sempurna. Dari tanah inilah, Adam akan muncul sebagai makhluk pertama yang benar-benar berbeda dari makhluk-makhluk yang ada sebelumnya. Selama proses penciptaan ini, Allah juga menyiapkan unsur lain yang akan membuat Adam lebih istimewa daripada makhluk lainnya. Sebelum Adam menjadi makhluk yang hidup, Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam. Ruh ini memberikan kehidupan, kesadaran, dan kemampuan untuk memahami dunia di sekitarnya. Ruh ini adalah elemen yang membedakan Adam dari makhluk lainnya. Tanpa ruh ini, tubuh Adam akan tetap menjadi tubuh mati, tanpa kesadaran, tanpa jiwa. Namun dengan ruh tersebut, Adam menjadi makhluk yang sempurna, diberi kemampuan untuk berpikir, memilih, dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Namun ketika Allah menciptakan Adam, ada satu makhluk yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Iblis, makhluk yang diciptakan dari api dan telah hidup jauh sebelum Adam diciptakan, merasa bahwa ia adalah makhluk yang lebih unggul dibandingkan Adam. Iblis yang memiliki kebanggaan dan keangkuhan dalam dirinya menolak untuk bersujud kepada Adam seperti yang diperintahkan oleh Allah. Baginya, api adalah elemen yang lebih mulia daripada tanah. Iblis tidak bisa menerima bahwa makhluk yang terbuat dari tanah liat bisa menjadi khalifah di bumi, sedangkan ia yang terbuat dari api harus tunduk kepadanya. Ini adalah titik awal dari ketegangan besar yang kemudian akan membentuk kisah panjang antara iblis dan umat manusia. Iblis menentang keputusan Allah dengan kesombongan dan kemarahan. Ia menolak untuk bersujud, menentang perintah Tuhan dengan alasan bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Keengganan iblis untuk tunduk menjadi penyebab utama jatuhnya dirinya dari kemuliaan dan kebaikan yang diberikan Allah. Iblis memilih untuk mengikuti jalannya sendiri, berfokus pada kebanggaan diri, dan menolak untuk menerima takdir yang ditentukan oleh Allah. Keputusan iblis ini membawanya pada jalur yang kelam, jauh dari rahmat Allah. Di sisi lain, Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan mereka di surga yang penuh kenikmatan. Mereka diberi tempat tinggal yang indah dan segala kebutuhan mereka dipenuhi dengan baik. Kehidupan mereka tampak sempurna, namun di balik itu semua, ada ujian yang menanti. Allah memberikan satu larangan kepada Adam dan Hawa. Mereka tidak boleh mendekati atau memakan buah dari pohon yang satu itu. Larangan ini adalah ujian untuk mengukur kepatuhan mereka kepada perintah Allah. Kehidupan mereka di surga harus dijalani dengan penuh rasa syukur dan ketaatan, namun ketahuilah, ujian terbesar mereka datang ketika mereka mulai tergoda oleh bisikan yang datang dari iblis. Iblis, yang kini telah jatuh dan penuh kebencian, berusaha menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah. Dengan kelicikan dan tipu daya, ia membujuk mereka untuk mendekati pohon terlarang dan akhirnya memakan buahnya. Dengan kata-kata manis dan janji palsu, iblis meyakinkan mereka bahwa tidak ada bahaya yang akan datang jika mereka melanggar larangan tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa mereka akan menjadi makhluk yang lebih hebat dan tidak akan merasakan kematian jika mereka memakan buah itu. Terpengaruh oleh bujuk rayu iblis, Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Allah. Setelah mereka memakan buah itu, perubahan besar terjadi. Mereka segera menyadari kesalahan mereka dan merasakan perasaan
malu yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Mereka mencoba menutupi diri mereka dengan daun-daun surga, merasa terhina dan penuh penyesalan. Allah, yang mengetahui segala sesuatu, memanggil mereka untuk menghadapnya. Keduanya pun mengakui kesalahan mereka dan meminta ampunan, namun konsekuensi dari tindakan mereka tidak bisa dihindari. Allah, dalam kebijaksanaannya, memutuskan untuk menurunkan mereka ke bumi. Surga yang menjadi tempat tinggal mereka harus ditinggalkan, dan mereka harus memulai kehidupan baru di bumi yang penuh dengan tantangan dan ujian. Ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan, bahwa Adam dan Hawa, meskipun sudah melakukan kesalahan, tetap memiliki tugas besar yang harus dijalani di bumi. Mereka akan menjadi manusia pertama yang menjalani kehidupan sebagai makhluk yang diutus untuk mengelola bumi. Namun, bumi bukanlah tempat yang kosong. Ketika Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka menyadari bahwa dunia ini tidak sepi. Ada makhluk lain yang masih tersisa dari peradaban-peradaban sebelumnya. Beberapa dari mereka mungkin tidak terlihat atau tidak mudah dikenali, tetapi mereka ada. Ini menjadi kenyataan pertama yang harus dihadapi oleh Adam dan Hawa di bumi. Mereka tidak sendirian, dan tantangan baru mulai muncul. Kehidupan di bumi akan penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan potensi untuk berkembang dan belajar. Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan baru mereka di bumi, dengan segala keterbatasan dan tantangan yang ada. Mereka harus belajar bagaimana bertahan hidup, bagaimana mengelola sumber daya alam, dan bagaimana menjaga keseimbangan di bumi yang mereka tinggali. Tidak ada lagi surga yang penuh kenikmatan, tidak ada lagi kebebasan tanpa batas. Semua ini adalah bagian dari ujian yang harus mereka jalani, tetapi juga bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk umat manusia. Anak-anak Adam tumbuh di bumi dengan segala tantangan dan potensi yang mereka bawa. Meskipun mereka tinggal di dunia yang masih penuh dengan misteri, mereka memiliki satu kelebihan yang sangat berarti, pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah kepada ayah mereka, Adam. Adam bukan hanya orang tua mereka, tetapi juga seorang guru yang mengajarkan mereka tentang hidup dan cara mengelola bumi yang baru mereka huni. Dunia ini mungkin baru bagi mereka, tetapi mereka dilahirkan dengan pemahaman yang dalam tentang tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Adam mulai berkembang dan belajar untuk hidup di bumi. Mereka berburu, bertani, membangun tempat tinggal, dan mulai memahami cara berinteraksi dengan alam dan makhluk lain di sekitar mereka. Namun, meskipun mereka hidup di dunia baru ini, mereka tidak sepenuhnya sendirian. Sisa-sisa dari generasi sebelumnya, makhluk-makhluk yang tidak terhitung jumlahnya masih bertahan di bumi, tersembunyi di balik kehancuran yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Anak-anak Adam, dalam pencarian mereka akan pengetahuan dan kehidupan yang lebih baik, akhirnya bertemu dengan beberapa makhluk yang bertahan hidup dari generasi sebelumnya. Mereka menemukan jejak-jejak kehidupan yang tersisa dari zaman yang lebih dahulu. Beberapa dari makhluk ini mungkin memiliki bentuk yang aneh dan tidak sepenuhnya seperti manusia, namun mereka tetap ada, hidup dalam bayang-bayang sejarah yang terlupakan. Sisa-sisa bangsa Nisnas dan Jin masih bertahan di bumi, meskipun sebagian besar dari mereka telah tersebar dan menghilang seiring berjalannya waktu. Kehadiran makhluk-makhluk ini menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan anak-anak Adam. Mereka tidak hanya harus beradaptasi dengan dunia baru yang mereka tempati, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa ada entitas lain yang tinggal di bumi ini. Beberapa dari makhluk ini berusaha untuk berbaur dengan manusia, sementara yang lain memilih untuk tetap terpisah, menyembunyikan diri di tempat yang terpencil, jauh dari pengamatan manusia. Namun, meskipun dunia ini terlihat penuh dengan kehidupan, tidak semua makhluk dari generasi lama ini bersedia menerima keberadaan anak-anak Adam. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa bumi ini sudah lama menjadi milik mereka, dan mereka tidak ingin melihat manusia menguasai tempat yang dulunya mereka tinggali. Perselisihan antara keturunan Adam dan sisa-sisa generasi lama ini mulai muncul, menciptakan ketegangan dan konflik yang tidak dapat dihindari. Ketegangan ini menguji kemampuan anak-anak Adam untuk bertahan hidup dan mempertahankan hak mereka atas bumi yang kini mereka tempati.
Konflik-konflik kecil yang terjadi antara anak-anak Adam dan makhluk-makhluk lama ini menjadi bagian dari sejarah awal umat manusia. Ketegangan ini bukan hanya soal merebut tempat tinggal atau sumber daya alam, tetapi juga tentang identitas dan hak untuk menjadi bagian dari dunia ini. Anak-anak Adam, meskipun baru saja memulai hidup mereka di bumi, sudah harus menghadapi berbagai tantangan yang datang dari sisa-sisa peradaban sebelumnya. Mereka tidak hanya belajar untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan di tengah ketegangan yang ada. Di tengah konflik ini, muncul satu fenomena yang menarik, pernikahan antar generasi. Beberapa anak Adam, dalam usaha mereka untuk memperluas keluarga dan meningkatkan kualitas hidup mereka, mulai menikahi makhluk-makhluk yang berasal dari generasi lama. Ini adalah keputusan besar yang memiliki dampak yang besar pada kehidupan mereka dan sejarah umat manusia. Pernikahan antara anak-anak Adam dan makhluk dari generasi sebelumnya membawa pada penciptaan generasi baru yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua dunia tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini membawa sifat-sifat yang berbeda, menggabungkan kekuatan dan potensi dari kedua garis keturunan. Ini bukan hanya soal penyatuan dua individu, tetapi juga tentang penciptaan sebuah generasi yang memiliki keunikan tersendiri yang nantinya akan membawa perubahan besar bagi perkembangan umat manusia. Proses ini membawa dimulainya peradaban baru di bumi. Anak-anak Adam yang sudah mulai menyatukan diri dengan makhluk-makhluk dari generasi sebelumnya, mulai membangun struktur masyarakat mereka sendiri. Mereka mulai mengembangkan sistem kehidupan yang lebih teratur, dengan ilmu pengetahuan yang mereka terima dari Allah sebagai landasan utama. Peradaban yang mereka bangun bukan hanya berfokus pada aspek fisik kehidupan, seperti pertanian dan berburu, tetapi juga pada aspek spiritual dan moral yang menjadi dasar kehidupan mereka. Ilmu yang diajarkan oleh Adam kepada anak-anaknya bukan hanya berupa keterampilan duniawi, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual. Mereka diajarkan untuk menghargai ciptaan Allah dan memahami tujuan hidup mereka sebagai khalifah di muka bumi. Pengetahuan ini menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan penuh kebijaksanaan. Namun, di tengah perkembangan peradaban baru ini, ada satu kelompok makhluk yang tidak bisa mengabaikan keberadaan manusia, bangsa jin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bangsa jin telah ada jauh sebelum Adam dan anak-anaknya. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dan kekuatan yang tidak dimiliki manusia. Meskipun sebagian besar dari mereka memilih untuk hidup di tempat yang terpisah dari manusia, interaksi antara jin dan manusia tetap terjadi sepanjang sejarah. Interaksi pertama antara manusia dan bangsa jin seringkali tidak diketahui oleh kebanyakan orang, karena jin memiliki kemampuan untuk menyamar dan bersembunyi di balik bentuk-bentuk yang tidak tampak oleh mata manusia. Namun, dalam beberapa kasus, bangsa jin muncul dan berinteraksi langsung dengan manusia, baik dalam bentuk yang baik maupun buruk. Beberapa jin memilih untuk membantu manusia dalam beberapa hal, memberikan pengetahuan atau kemampuan tertentu, sementara yang lain berusaha untuk menggoda dan menyesatkan manusia, mengikuti jejak iblis yang menolak untuk tunduk kepada Adam. Keberadaan bangsa jin di antara manusia menjadi bagian penting dari perkembangan peradaban manusia. Mereka tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui peran mereka dalam menguji iman dan kebijaksanaan manusia. Dalam beberapa tradisi, bangsa jin bahkan berperan dalam mengajarkan manusia berbagai keterampilan, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Namun, ada juga yang menggunakan kemampuan mereka untuk merusak atau menggoda manusia ke jalan yang salah. Sebagai khalifah di bumi, manusia harus belajar untuk mengenali dan berinteraksi dengan berbagai makhluk yang ada, termasuk bangsa jin. Kehadiran jin di antara manusia menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh umat manusia. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan, kesabaran, dan pemahaman yang mendalam tentang dunia yang kita huni. Di tengah padang pasir yang luas dan tak terjamah, tim arkeolog menemukan struktur yang tak terduga, sebuah bangunan megah yang lebih tua dari peradaban yang dikenal oleh sejarah manusia modern. Struktur ini, yang tampaknya tersembunyi dalam kedalaman waktu, bukan hanya menarik perhatian ilmuwan, tetapi juga membangkitkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin ada bangunan seperti ini
yang sudah ada jauh sebelum munculnya peradaban manusia yang kita kenal? Jejak ini membawa kita pada sebuah misteri yang mendalam tentang adanya peradaban yang lebih tua, yang telah terkubur dalam waktu dan terlupakan oleh sejarah. Temuan tersebut mencakup tembok-tembok batu yang dipahat dengan pola yang tidak dikenal, serta reruntuhan yang menunjukkan teknologi dan pemikiran yang lebih maju daripada yang diharapkan dari zaman tersebut. Tidak ada catatan tertulis yang bisa mengungkapkan siapa yang membangun struktur ini atau kapan peradaban itu muncul, namun jelas bahwa mereka telah meninggalkan warisan yang seolah ingin memberitahukan dunia bahwa mereka ada sebelum manusia seperti kita datang ke dunia ini. Para ilmuwan terpaksa mempertanyakan ulang kronologi sejarah yang selama ini dianggap pasti. Bukankah kita selama ini meyakini bahwa peradaban manusia dimulai dari Mesopotamia atau Lembah Indus? Lalu bagaimana mungkin ada peradaban yang lebih tua yang tidak tercatat dalam sejarah resmi? Temuan ini menjadi awal dari pencarian baru yang tak terduga, yang menggali lebih dalam ke dalam sejarah bumi, mengungkapkan bahwa manusia atau makhluk yang mirip manusia sudah ada jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan. Sementara itu, kitab-kitab kuno juga menyimpan cerita-cerita yang jarang diungkapkan oleh sejarah mainstream. Berbagai teks kuno yang ditemukan di berbagai belahan dunia, dari Timur Tengah hingga Asia, mengandung kisah-kisah yang menyebutkan umat manusia yang pernah hidup jauh sebelum Adam. Kisah-kisah ini ada dalam bentuk mitos, legenda, dan riwayat yang tertulis yang menceritakan tentang umat manusia yang konon hidup di bumi sebelum kedatangan Adam sebagai manusia pertama, yang dikenal dalam agama-agama Abrahamik. Dalam kitab-kitab ini, manusia sebelum Adam digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kebudayaan, peradaban, dan kehidupan yang kompleks. Namun, kehidupan mereka berakhir dalam kepunahan yang misterius. Ada yang menyebutkan bahwa mereka adalah bangsa yang kuat dan memiliki pengetahuan luar biasa, tetapi akhirnya hancur oleh kehancuran yang tak terelakkan. Apakah ini pertanda bahwa sejarah manusia jauh lebih rumit daripada yang kita ketahui? Kitab-kitab kuno yang berisi riwayat umat manusia sebelum Adam membuka banyak pertanyaan, menambah lapisan misteri yang dalam tentang asal-usul kita. Di dalam teks-teks tersebut, muncul pertanyaan besar. Apakah sebelum Adam, umat manusia sudah memiliki nabi yang membimbing mereka? Jika benar, siapa nabi-nabi tersebut dan apa yang mereka ajarkan kepada umat mereka? Banyak kitab yang menyebutkan adanya pembimbing spiritual bagi manusia-manusia zaman purba. Namun apakah ini berarti bahwa peradaban manusia sudah memiliki ajaran agama atau moral yang mendalam sebelum Adam hadir sebagai nabi pertama yang dikenal dalam tradisi agama-agama besar? Beberapa catatan kuno bahkan menggambarkan kisah-kisah nabi yang hidup jauh sebelum kedatangan Adam, yang memberikan petunjuk tentang penciptaan, kehidupan, dan takdir umat manusia. Sebagian besar dari narasi ini tidak ditemukan dalam ajaran agama yang diterima luas di zaman modern, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari cerita yang lebih besar tentang perjalanan umat manusia. Jika benar bahwa manusia sebelum Adam juga memiliki nabi dan ajaran moral yang diberikan oleh Tuhan, maka ini akan menambah kedalaman pemahaman kita tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan penciptanya jauh sebelum ada ajaran yang lebih terstruktur seperti yang kita kenal sekarang. Namun, apa yang terjadi dengan peradaban manusia sebelum Adam? Mengapa mereka mengalami kehancuran yang begitu besar, meninggalkan hanya sedikit bukti tentang keberadaan mereka? Seiring berjalannya waktu, berbagai teori mulai bermunculan untuk mencoba menjelaskan fenomena ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa peradaban tersebut hancur karena kekerasan yang melibatkan pertempuran atau bencana alam yang luar biasa. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka dihancurkan oleh kebangkrutan moral dan spiritual, dengan manusia yang menyimpang dari jalan yang benar dan tidak lagi hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh nabi mereka. Penghancuran ini mungkin terjadi dalam bentuk bencana alam yang melanda bumi, atau dalam perang yang melibatkan bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Apapun penyebabnya, jelas bahwa peradaban tersebut tidak bertahan lama. Kehancuran mereka meninggalkan tanda-tanda yang terpendam dalam sejarah menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Bahkan hingga kini,
ilmuwan dan sejarawan masih berusaha menemukan petunjuk yang lebih jelas tentang apa yang benar-benar terjadi dengan peradaban-peradaban yang ada sebelum Adam. Namun, meskipun banyak peradaban ini telah hancur, Allah tetap menjaga bumi dan umat manusia. Allah dan malaikatnya terus mengawasi jalannya kehidupan di bumi. Seperti yang tercatat dalam kitab-kitab suci, malaikat memiliki tugas untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan dunia. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai utusan Allah, tetapi juga sebagai pengawas yang memperhatikan setiap langkah umat manusia. Kehidupan manusia, dengan segala keputusan dan pilihan yang dibuat, tidak luput dari perhatian mereka. Allah juga mengintervensi jalannya kehidupan umat manusia dengan cara yang sangat bijaksana. Setiap peradaban yang ada, meskipun mereka menghadapi banyak tantangan dan kesalahan, selalu mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah memberikan petunjuk melalui nabi-nabi yang diutus untuk membimbing umat manusia, memberikan wahyu, dan mengajarkan mereka tentang kebenaran yang harus diikuti. Tidak ada satupun peradaban yang dibiarkan tanpa bimbingan, meskipun seringkali mereka menolak dan berbalik melawan petunjuk yang diberikan. Dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia, kita dapat melihat bagaimana Allah dan malaikatnya secara terus-menerus mengawasi dan menjaga keseimbangan dunia. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai saksi atas setiap peristiwa yang terjadi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kehidupan ini memiliki tujuan yang lebih besar. Setiap peradaban yang muncul dan kemudian runtuh membawa pelajaran yang penting bagi umat manusia. Dan meskipun banyak yang telah hilang dari ingatan sejarah, selalu ada petunjuk yang bisa ditemukan dalam bentuk wahyu dan pengajaran yang diberikan oleh Allah. Ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menggali misteri alam semesta, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul kita dan bagaimana segala sesuatu terjadi. Salah satu temuan yang paling menggugah rasa ingin tahu manusia adalah penemuan fosil-fosil manusia purba. Fosil-fosil ini menjadi bukti bahwa manusia atau makhluk yang menyerupai manusia telah ada jauh sebelum peradaban kita muncul. Tetapi meskipun fosil-fosil ini memberikan banyak petunjuk, banyak dari pertanyaan besar yang mereka timbulkan tetap belum terjawab. Para ilmuwan telah menemukan berbagai fosil manusia purba yang mengungkapkan adanya keberagaman dalam bentuk tubuh dan cara hidup mereka. Beberapa fosil menunjukkan bahwa manusia purba memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dari manusia modern, meskipun dengan tubuh yang lebih primitif. Fosil-fosil ini yang ditemukan di berbagai belahan dunia memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan manusia purba berlangsung, bagaimana mereka berburu, bertahan hidup, dan berkembang. Namun, meskipun begitu banyak informasi yang dapat dipelajari dari fosil-fosil ini, ada banyak hal yang masih belum bisa dijelaskan. Salah satu pertanyaan besar yang muncul dari penemuan ini adalah tentang asal-usul manusia itu sendiri. Fosil-fosil ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah ada jauh sebelum kedatangan Adam dalam sejarah agama-agama besar, dan ini menimbulkan kebingungan tentang bagaimana hubungan antara manusia purba dan manusia pertama yang dikenal dalam tradisi agama. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa manusia purba adalah nenek moyang kita, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka adalah makhluk yang hidup di dunia paralel, yang hanya memiliki kemiripan fisik dengan manusia. Namun, meskipun ada banyak teori yang diajukan, tidak ada jawaban pasti yang dapat menjelaskan semuanya. Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada pemikiran yang lebih dalam tentang kenyataan alam semesta yang lebih besar. Sains telah mengajukan teori-teori tentang bagaimana alam semesta terbentuk, tentang bagaimana kehidupan muncul, dan tentang bagaimana manusia muncul di bumi. Tetapi, sains hanya dapat menjelaskan sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Selebihnya, masih ada ruang yang sangat besar untuk misteri dan pengetahuan yang lebih tinggi yang belum terungkap. Banyak orang yang bertanya, apakah mungkin ada lebih banyak dunia selain bumi kita? Apakah mungkin bahwa kehidupan di alam semesta ini tidak terbatas hanya pada planet yang kita huni ini? Konsep bahwa ada banyak alam semesta lain selain bumi sudah lama menjadi bahan spekulasi dalam berbagai tradisi, baik dalam mitologi, agama, maupun ilmu pengetahuan. Dalam berbagai riwayat kuno yang ditemukan di berbagai belahan dunia, ada yang menyebutkan tentang alam-alam lain yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Beberapa teks kuno mengungkapkan bahwa tidak hanya bumi yang dihuni,
oleh kehidupan, tetapi ada banyak alam lain yang juga memiliki makhluk hidup yang mungkin serupa dengan kita, atau bahkan mungkin lebih maju daripada manusia. Riwayat-riwayat ini seringkali menggambarkan dunia-dunia tersebut dengan cara yang sangat berbeda, dengan makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa, teknologi yang lebih maju, atau kehidupan yang lebih harmonis. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa makhluk-makhluk di alam semesta lain ini memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan mungkin bahkan berperan dalam pengawasan dan pembentukan kehidupan di bumi. Hal ini tentu saja membangkitkan pertanyaan besar tentang bagaimana hubungan antara bumi dan alam semesta yang lebih luas ini. Apakah kita satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah di seluruh jagat raya? Ataukah ada makhluk lain yang juga memiliki tujuan dan peran yang sama pentingnya di alam semesta ini? Pembicaraan tentang alam semesta lain dan kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendalam tentang asal-usul dan tujuan hidup kita. Beberapa ilmuwan menganggap bahwa ada kemungkinan besar bahwa di luar sana ada banyak planet yang dapat mendukung kehidupan. Dalam pencarian mereka untuk menjawab pertanyaan tentang kehidupan di luar bumi, para ilmuwan telah mengembangkan berbagai teknologi dan teori yang memungkinkan kita untuk menjelajahi angkasa dan mencari jejak kehidupan lain. Namun, meskipun telah ada banyak penemuan yang menakjubkan dalam bidang astronomi, kita masih belum menemukan bukti pasti tentang kehidupan di luar bumi. Di sisi lain, agama-agama yang ada di dunia ini memberikan pandangan yang sangat berbeda tentang alam semesta dan kehidupan. Dalam ajaran agama, ada keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan segala kehidupan di alam semesta ini, baik yang ada di bumi maupun di tempat lain, adalah ciptaannya. Beberapa agama mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan tertentu dan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dalam rencananya yang lebih besar. Dalam pandangan ini, kehidupan di bumi hanyalah salah satu bagian dari ciptaan Allah yang luas dan kompleks, yang mungkin tidak terbatas hanya pada dunia yang kita kenal ini. Penyelarasan antara sains dan agama mengenai sejarah manusia dan asal-usul kehidupan telah menjadi topik perdebatan selama berabad-abad. Sains, dengan pendekatan empirisnya, berusaha untuk menjelaskan asal-usul kehidupan melalui bukti-bukti fisik dan teoritis. Sementara itu, agama memberikan penjelasan yang lebih bersifat spiritual dan moral tentang tujuan hidup dan asal-usul manusia. Kedua pendekatan ini memiliki pandangan yang berbeda, namun keduanya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sama. Mengapa kita ada, dan apa tujuan hidup kita di dunia ini? Penyelarasan antara sains dan agama tidaklah mudah. Dalam banyak kasus, penemuan ilmiah dapat bertentangan dengan ajaran agama, atau setidaknya mengundang interpretasi yang berbeda. Namun, ada juga beberapa poin pertemuan antara keduanya. Banyak ilmuwan dan pemikir agama yang berpendapat bahwa sains dan agama tidak perlu bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi. Sains dapat menjelaskan bagaimana alam semesta dan kehidupan berkembang, sementara agama memberikan konteks spiritual yang lebih dalam tentang tujuan dan makna kehidupan. Dengan kata lain, sains memberi kita pengetahuan tentang bagaimana alam semesta ini bekerja, sementara agama memberi kita pemahaman tentang mengapa kita ada di sini. Contohnya, dalam hal penciptaan manusia, sains mungkin menjelaskan bagaimana manusia muncul melalui proses evolusi, sementara agama mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Beberapa orang berpendapat bahwa kedua penjelasan ini tidak harus saling bertentangan, tetapi dapat dianggap sebagai dua sisi dari koin yang sama. Sains menjelaskan proses yang terjadi di alam semesta, sementara agama memberikan makna yang lebih dalam tentang tujuan dari kehidupan tersebut. Saat kita merenungkan asal-usul kita, seringkali kita berpegang pada pandangan umum yang diajarkan dalam banyak agama, bahwa kita semua adalah keturunan Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ini adalah konsep yang sangat mendalam dalam banyak tradisi keagamaan, yang memberikan kita pemahaman tentang bagaimana kehidupan dimulai dan bagaimana kita menjadi bagian dari kisah besar penciptaan. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan temuan-temuan baru, pertanyaan tentang apakah kita benar-benar keturunan Adam, atau apakah ada generasi manusia lain yang mendahului kita mulai muncul ke permukaan. Fosil-fosil manusia purba
Yang ditemukan oleh para ilmuwan memberikan bukti bahwa ada banyak makhluk yang hidup sebelum kita, yang memiliki ciri-ciri fisik serupa dengan manusia modern. Misalnya, manusia Neanderthal, Homo habilis, dan Homo erectus adalah beberapa contoh makhluk yang dianggap sebagai bagian dari rantai evolusi yang menuju kepada manusia modern. Para ilmuwan berpendapat bahwa manusia modern adalah hasil dari proses evolusi yang panjang yang terjadi selama ribuan bahkan jutaan tahun. Mereka menyarankan bahwa kita bukanlah satu-satunya generasi manusia di bumi ini, melainkan hasil dari berbagai tahap perkembangan yang sangat lama. Bukti-bukti ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika manusia modern berasal dari berbagai generasi yang berbeda, apakah kita benar-benar keturunan langsung dari Adam, seperti yang diyakini dalam banyak ajaran agama? Atau apakah mungkin kita adalah hasil dari berbagai peradaban manusia yang berbeda, yang masing-masing memiliki cerita dan sejarah mereka sendiri? Mungkin kita adalah campuran dari berbagai makhluk yang pernah hidup di bumi ini, yang kemudian bersatu dan berkembang menjadi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Penting untuk diingat bahwa sains dan agama memiliki cara pandang yang berbeda tentang asal-usul manusia. Bagi banyak orang yang menganut agama-agama Abrahamik, penciptaan manusia dimulai dengan Adam. Dan ini adalah pemahaman yang telah diterima selama ribuan tahun. Namun, penemuan ilmiah tentang manusia purba menunjukkan bahwa ada lebih banyak cerita yang mungkin belum terungkap tentang manusia yang hidup jauh sebelum Adam dan mungkin memiliki peradaban mereka sendiri. Dengan demikian, apakah kita benar-benar keturunan Adam, ataukah kita adalah hasil dari perjalanan panjang evolusi dan perkembangan peradaban yang melibatkan berbagai generasi manusia yang tidak tercatat dalam sejarah kita? Saat berpikir tentang kemungkinan adanya peradaban purba yang melebihi teknologi kita mulai memasuki wilayah yang lebih spekulatif, tetapi juga sangat menggugah. Peradaban manusia saat ini sering dianggap sebagai puncak dari pencapaian teknologi dan kebudayaan. Kita memiliki teknologi yang sangat maju, mulai dari alat komunikasi yang sangat canggih hingga pencapaian luar angkasa yang mengagumkan. Namun, apakah kita benar-benar yang paling maju di antara semua peradaban yang pernah ada di bumi ini? Apakah mungkin ada peradaban purba yang lebih maju, yang memiliki teknologi dan pengetahuan jauh lebih tinggi dari kita, tetapi kemudian musnah tanpa meninggalkan jejak yang jelas? Penemuan arkeologis yang aneh dan misterius, seperti struktur kuno yang ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga, seringkali menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya peradaban yang lebih maju di masa lalu. Misalnya, piramida-piramida besar di Mesir yang dibangun ribuan tahun yang lalu menunjukkan keterampilan teknik dan pemahaman matematika yang sangat luar biasa untuk zamannya. Namun, apakah mungkin ada peradaban lain yang lebih maju yang telah hilang dalam waktu? Beberapa penemuan arkeologis yang ditemukan di berbagai belahan dunia, seperti alat-alat batu yang sangat presisi atau struktur yang dibangun dengan teknik yang sangat rumit, menimbulkan dugaan bahwa mungkin ada teknologi yang sangat canggih yang pernah ada di bumi, tetapi kemudian hilang seiring dengan berjalannya waktu. Ada juga teori-teori yang mengatakan bahwa peradaban-peradaban purba yang lebih maju mungkin dihancurkan oleh bencana alam besar, seperti letusan gunung berapi yang dahsyat, gempa bumi yang menghancurkan, atau perubahan iklim yang drastis. Beberapa catatan sejarah yang ditemukan dalam berbagai teks kuno juga menunjukkan bahwa peradaban-peradaban tersebut mungkin telah jatuh karena kehancuran moral dan spiritual. Mungkin ada bangsa-bangsa yang terlalu tergantung pada teknologi mereka dan akhirnya kehilangan keseimbangan dalam kehidupan mereka, yang kemudian menyebabkan runtuhnya peradaban tersebut. Jika benar ada peradaban yang lebih maju di masa lalu, bagaimana kita bisa mengetahui lebih banyak tentang mereka? Salah satu kemungkinan adalah dengan terus menggali situs-situs arkeologi yang ada di seluruh dunia, mencari bukti-bukti baru yang mungkin tersembunyi di bawah lapisan-lapisan tanah yang telah terpendam selama ribuan tahun. Banyak tempat yang masih belum dieksplorasi dengan sepenuhnya, dan setiap penemuan baru bisa membuka lebih banyak misteri tentang masa lalu kita. Namun, semakin dalam kita menggali, semakin banyak juga pertanyaan yang muncul, dan semakin sulit untuk menemukan jawaban yang pasti. Penting untuk diingat bahwa
Peradaban yang lebih maju dari kita ini, jika memang ada, tidak berarti bahwa mereka memiliki segala jawaban tentang kehidupan atau bahwa mereka lebih unggul dalam segala hal. Setiap peradaban, baik yang ada di masa lalu atau yang ada sekarang, menghadapi tantangan dan kesulitan mereka sendiri. Mereka mungkin memiliki teknologi yang lebih maju dalam beberapa hal, tetapi mungkin juga menghadapi kekurangan dalam hal lainnya. Setiap peradaban memiliki siklusnya sendiri, yang dimulai dengan pertumbuhan dan kemajuan, tetapi akhirnya bisa jatuh atau musnah karena berbagai alasan. Namun, meskipun peradaban-peradaban purba yang lebih maju ini mungkin sudah tidak ada lagi, mereka meninggalkan warisan yang bisa kita pelajari. Mungkin kita belum sepenuhnya memahami teknologi atau pengetahuan yang mereka miliki, tetapi temuan-temuan arkeologis dan teks-teks kuno dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka berkembang. Ini adalah bagian dari pencarian kita untuk memahami sejarah yang lebih dalam tentang manusia dan peradaban kita. Apakah kita benar-benar keturunan Adam? Mungkin kita adalah campuran dari berbagai generasi yang berbeda, yang masing-masing memberikan kontribusi pada perjalanan panjang manusia. Atau mungkin kita adalah bagian dari sebuah peradaban yang lebih besar, yang sudah ada jauh sebelum kita, dan mungkin memiliki tujuan dan arti yang lebih dalam dari apa yang kita ketahui. Seiring dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, berbagai bukti yang mengarah pada adanya peradaban manusia sebelum Adam mulai muncul ke permukaan. Bukti-bukti ini tidak hanya ditemukan dalam bentuk fosil atau artefak, tetapi juga dalam legenda dan catatan sejarah kuno yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Sebelumnya, banyak orang yang berpegang pada pandangan bahwa manusia pertama kali muncul melalui penciptaan Adam, yang merupakan individu pertama yang diciptakan oleh Allah. Namun, seiring dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, muncul pertanyaan-pertanyaan besar tentang apakah benar-benar ada manusia lain yang hidup di bumi sebelum Adam, atau apakah manusia modern ini benar-benar keturunan dari Adam yang kita kenal dalam ajaran agama. Penemuan fosil-fosil manusia purba yang menunjukkan keberadaan manusia dengan ciri-ciri mirip dengan manusia modern, semakin memperkuat teori bahwa manusia telah ada lebih lama dari yang selama ini diperkirakan. Salah satu penemuan terbesar yang menjadi perbincangan adalah ditemukannya fosil Homo sapiens yang lebih tua dari yang diperkirakan sebelumnya. Fosil-fosil ini ditemukan di beberapa tempat yang sebelumnya tidak terduga, menunjukkan bahwa manusia purba mungkin telah menyebar ke berbagai belahan dunia jauh lebih awal dari yang kita kira. Ini menantang pandangan konvensional bahwa manusia pertama kali diciptakan dalam satu waktu tertentu. Para ilmuwan mulai mempertanyakan kemungkinan bahwa ada generasi manusia sebelumnya yang hidup di bumi, sebelum kedatangan Adam sebagai manusia pertama yang dikenal dalam tradisi agama. Selain fosil manusia purba, bukti-bukti lain yang mengarah pada keberadaan peradaban manusia yang lebih tua juga semakin terlihat. Struktur-struktur kuno yang ditemukan di bawah tanah, seperti reruntuhan kota dan bangunan yang sangat rumit, memberikan petunjuk bahwa manusia mungkin telah memiliki peradaban yang maju jauh sebelum peradaban kita dimulai. Beberapa arkeolog bahkan menemukan alat-alat yang terbuat dari material yang sangat keras dan presisi, yang menunjukkan tingkat teknologi yang sangat tinggi untuk zaman mereka. Penemuan-penemuan ini semakin memperkuat teori bahwa umat manusia sebelum Adam mungkin sudah memiliki peradaban mereka sendiri yang sangat maju, bahkan mungkin lebih maju dari kita dalam beberapa aspek. Namun, meskipun bukti-bukti ini semakin banyak ditemukan, masih ada pertanyaan yang tidak terjawab sepenuhnya. Apakah peradaban-peradaban ini benar-benar ada sebelum Adam? Apakah mereka memiliki sejarah mereka sendiri yang tidak tercatat dalam kitab-kitab agama atau catatan sejarah? Yang ada, semua ini masih menjadi misteri yang harus dipecahkan oleh generasi mendatang. Menanggapi temuan ini, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Adam benar-benar manusia pertama? Atau apakah dia merupakan seorang pemimpin dari generasi manusia yang sudah ada sebelumnya? Dalam banyak tradisi agama, Adam dikenal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan menjadi khalifah di bumi. Namun, bagaimana jika pandangan ini perlu direvisi? Bagaimana jika Adam bukanlah manusia pertama yang ada di bumi?
tetapi hanya yang pertama yang diberi tugas sebagai pemimpin umat manusia. Beberapa teori yang lebih baru berpendapat bahwa Adam mungkin bukanlah satu-satunya individu yang pertama kali muncul di bumi. Ada kemungkinan bahwa Adam adalah pemimpin dari kelompok manusia yang sudah ada, sebuah kelompok yang telah berkembang melalui generasi-generasi sebelumnya. Adam mungkin tidak menjadi manusia pertama yang berjalan di bumi, tetapi ia diberi tugas sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang diberi pengetahuan dan kemampuan oleh Allah untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Teori ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana sejarah manusia berkembang. Mungkinkah ada banyak kelompok manusia yang telah ada di bumi sebelum Adam? Apakah mereka hidup berdampingan dengan makhluk lain, seperti bangsa jin atau makhluk-makhluk lain yang disebutkan dalam beberapa riwayat? Apakah ada peradaban manusia yang sudah lama hilang dan tidak tercatat dalam sejarah kita? Semua pertanyaan ini membuka kemungkinan bahwa pemahaman kita tentang asal-usul manusia masih sangat terbatas, dan bahwa banyak hal yang belum kita ketahui. Ketika kita berbicara tentang umat-umat yang hidup sebelum kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa banyak peradaban yang telah musnah tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Dalam banyak teks kuno, ada cerita tentang umat-umat yang dihancurkan karena kesalahan dan dosa mereka. Dalam beberapa ajaran agama, ada kisah tentang umat-umat yang telah diberikan petunjuk dan bimbingan, namun mereka menyimpang dari jalan yang benar, mengarah pada kehancuran mereka sendiri. Umat-umat ini dihancurkan, baik oleh bencana alam yang dahsyat, seperti banjir besar atau gempa bumi, maupun oleh penghancuran yang lebih spiritual, akibat kesalahan moral yang mereka lakukan. Salah satu contoh terkenal adalah kisah umat Nabi Nuh, yang dikenal dalam banyak tradisi agama. Dalam kisah ini, umat manusia pada zaman itu dianggap telah begitu jauh tersesat dalam keburukan dan dosa, sehingga Allah memutuskan untuk menghancurkan mereka dengan banjir besar. Hanya Nuh dan pengikut-pengikutnya yang selamat. Ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana umat-umat yang telah ada sebelum kita bisa dihancurkan karena kesalahan mereka sendiri. Mungkin umat-umat purba lainnya yang tidak tercatat dalam sejarah juga mengalami nasib yang sama, dihancurkan karena keburukan dan kesalahan mereka. Tetapi apakah kita belajar dari sejarah umat-umat yang telah hilang ini? Seiring dengan kemajuan kita sebagai umat manusia, kita harus merenungkan apa yang telah terjadi pada peradaban-peradaban sebelumnya. Apakah kita akan mengulangi kesalahan mereka? Atau apakah kita dapat menghindari kehancuran dengan menjaga keseimbangan dalam hidup kita dan menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta? Sejarah umat-umat yang telah musnah bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk tidak menyimpang dari jalan yang benar dan untuk selalu menjaga moralitas dan keharmonisan dengan alam dan sesama. Di balik semua pertanyaan dan temuan ini, kita menyadari bahwa pencarian kita untuk memahami sejarah umat manusia bukanlah perjalanan yang mudah. Setiap penemuan baru membawa lebih banyak pertanyaan, dan setiap jawaban yang kita temukan mungkin hanya membuka pintu untuk lebih banyak misteri. Namun, dengan setiap langkah yang kita ambil, kita semakin mendekati pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan pergi. Nah, mungkin ada banyak hal yang tidak kita ketahui, tetapi pencarian kita untuk kebenaran akan terus berlangsung, membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih lengkap tentang diri kita dan alam semesta ini. Sejarah umat manusia, dalam pandangan banyak orang, selalu terasa seperti sebuah kisah yang terus berulang, sebuah siklus yang tak terhindarkan. Peradaban demi peradaban datang dan pergi, sebagian besar berakhir dalam kehancuran, lalu digantikan oleh yang baru. Namun, meskipun siklus ini berlangsung sepanjang waktu, kita tidak bisa menampik bahwa setiap peradaban memiliki keunikan dan kekayaan yang membentuk perjalanan panjang kita sebagai umat manusia. Kita seringkali terjebak dalam pandangan bahwa kita adalah peradaban yang terakhir, yang terbaik, dan yang paling maju. Namun, jika kita melihat sejarah dari perspektif yang lebih luas, kita akan melihat bahwa peradaban manusia sebenarnya mengalami siklus, periode kejayaan yang diikuti dengan kehancuran dan kemudian, setelah sebuah waktu tertentu, kebangkitan baru. Setiap generasi baru, setiap peradaban yang muncul,
memiliki kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, meskipun tidak selalu berhasil menjaga keberlanjutan tersebut. Dalam setiap siklus ini, ada titik di mana sebuah peradaban mulai kehilangan arah, mungkin karena keserakahan, ketidakadilan, atau bahkan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dasar yang membuat mereka berkembang sejak awal. Entah karena bencana alam yang menghancurkan, perang yang merusak, atau kehancuran dari dalam karena ketidakseimbangan sosial atau moral, setiap peradaban pada akhirnya akan menemui titik di mana semuanya runtuh. Namun, setelah kehancuran itu, selalu ada harapan. Dari reruntuhan tersebut, muncul peluang bagi peradaban baru untuk tumbuh, membawa kebijaksanaan yang lebih dalam, atau mungkin kesalahan yang sama yang akhirnya mengarah pada siklus kehancuran yang lain. Ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan dalam sejarah manusia. Setiap peradaban besar yang pernah ada, baik itu Mesopotamia, Yunani, Roma, atau bahkan peradaban-peradaban yang tidak tercatat dalam sejarah utama kita, semuanya melewati siklus serupa. Semua bermula dengan harapan dan ambisi, berkembang pesat, dengan pencapaian-pencapaian besar, dan kemudian jatuh dalam kehancuran. Namun yang menarik adalah bahwa meskipun satu peradaban hancur, warisan dan pengetahuan yang mereka tinggalkan tidak pernah sepenuhnya lenyap. Hal-hal yang kita pelajari dari peradaban-peradaban yang telah hilang ini, baik itu dalam bentuk teknologi, seni, atau filosofi, seringkali membentuk dasar bagi peradaban-peradaban yang muncul setelahnya. Mungkin peradaban kita yang sekarang, ini memiliki banyak kesamaan dengan yang pernah ada sebelumnya, atau mungkin kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi satu hal yang pasti, sejarah manusia akan selalu berulang dalam pola yang sama, dengan kehancuran yang diikuti oleh kebangkitan baru. Namun, dalam semua siklus ini, ada banyak hal yang tetap menjadi misteri. Sejarah umat manusia sebelum Adam, misalnya, adalah salah satu dari banyak teka-teki yang tidak pernah terpecahkan. Banyak orang mungkin merasa bahwa kita telah mempelajari segala hal tentang asal-usul kita, namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Beberapa pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah terjawab. Siapakah manusia sebelum Adam? Apa yang terjadi dengan mereka? Adakah peradaban yang lebih maju yang pernah ada, namun hilang dalam waktu yang sangat lama? Apakah mereka memiliki pengetahuan atau teknologi yang lebih canggih daripada kita? Dan jika iya, mengapa mereka tidak bertahan? Pencarian kita untuk memahami masa lalu umat manusia seringkali dibatasi oleh keterbatasan informasi yang tersedia. Banyak catatan sejarah yang hilang, banyak situs yang belum ditemukan, dan banyak cerita yang mungkin telah hilang dalam perjalanan waktu. Bahkan ketika kita menemukan bukti-bukti baru, seperti fosil atau reruntuhan, seringkali kita hanya dapat mengemukakan teori-teori dan hipotesis tentang apa yang mungkin terjadi. Meskipun sains dapat memberikan penjelasan tentang banyak hal, ada aspek-aspek tertentu dari sejarah manusia yang tampaknya tidak dapat dijangkau oleh alat dan metode ilmiah yang kita miliki saat ini. Misteri tentang peradaban-peradaban purba yang hilang dan manusia sebelum Adam mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Banyak bukti yang kita temui hanya memberikan sedikit gambaran, dan terkadang bahkan bukti-bukti tersebut menambah kebingungan daripada memberikan penjelasan yang lebih jelas. Beberapa temuan arkeologi atau teks kuno mungkin menyarankan bahwa ada peradaban yang lebih maju atau manusia yang lebih tua. Tetapi tanpa catatan yang lebih lengkap, kita hanya dapat berspekulasi. Selain itu, pemahaman kita tentang sejarah umat manusia seringkali terhambat oleh pandangan dunia yang terbatas. Banyak orang yang mungkin merasa bahwa pengetahuan yang kita miliki sudah cukup, tetapi dalam kenyataannya, kita hanya memahami sebagian kecil dari gambaran besar. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penemuan baru, kita semakin menyadari betapa sedikit yang kita ketahui tentang masa lalu kita. Sejarah yang kita pelajari di sekolah atau yang kita baca dalam buku teks hanyalah bagian dari kisah besar umat manusia yang jauh lebih luas dan kompleks. Ada banyak aspek kehidupan, budaya, dan peradaban yang masih tersembunyi di balik lapisan-lapisan waktu yang belum bisa kita sentuh. Namun, meskipun banyak misteri yang tidak akan terpecahkan, kita tidak bisa menyerah pada pencarian kita untuk memahami lebih dalam tentang diri kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil,
Setiap penemuan baru yang kita buat membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang asal-usul kita dan perjalanan panjang umat manusia. Mungkin kita tidak akan pernah memiliki semua jawaban, tetapi proses pencarian itu sendiri adalah bagian dari perjalanan kita sebagai umat manusia. Dalam proses tersebut, kita belajar bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang diri kita sendiri, tentang nilai-nilai yang kita pegang, dan tentang bagaimana kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Kehidupan manusia, dengan segala kompleksitas dan misterinya, akan terus menjadi bahan pembelajaran dan refleksi. Setiap generasi memiliki kesempatan untuk meninggalkan warisan mereka, baik itu dalam bentuk pengetahuan, teknologi, atau nilai-nilai yang mereka anut. Mungkin kita tidak tahu dengan pasti bagaimana kehidupan umat manusia di masa lalu, tetapi kita dapat belajar dari apa yang telah terjadi. Dalam perjalanan ini, kita mungkin tidak akan pernah tahu segalanya, tetapi kita bisa memastikan bahwa kita berusaha untuk memahami lebih banyak, untuk merenung lebih dalam, dan untuk terus berkembang sebagai umat manusia.